Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama kami Mukhtalifun Alwan. Di video kali ini kita akan menghadirkan seorang narasumber, yaitu koordinator dari pembangunan Aula Pemberantasan Buta Aksara Al-Quran. Nah, apakah itu program pemberantasan buta aksara Al-Quran? Untuk itu nanti kita langsung ngobrol dengan koordinatornya. Kira-kira apa sih yang mendasari beliau sehingga punya ide membuat program pemberantasan buta aksara Al-Quran. Dan untuk informasi, channel Mukhtalifun Alwan ini kami buat sebagai sarana wadah untuk berdakwah dan mengajak sebanyak-banyaknya orang yang menonton untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Di samping itu kami juga mempunyai program pemberantasan buta aksara Al-Quran yang hari ini sedang fokus pada pembangunan sarananya, yaitu aula belajarnya yang kami namakan Aula Pemberantasan Buta Aksara Al-Quran. Nah, maka kali ini kami menghadirkan koordinator atau penggagas dari ide tersebut. Kira-kira apa yang mendasarinya dari program tersebut? Langsung saja kita ajak ngobrol koordinatornya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beliau adalah Pak R. Sirait ya. Nah, beliau ini adalah penggagas ide awal dari program pemberantasan buta aksara Al-Quran. Kita langsung aja kita tanya, kira-kira apa sih yang mendasari beliau sampai punya ide seperti itu? Langsung aja, Pak. Ini program luar biasa bagus, Pak, idenya. Nah, kira-kira kok bisa kepikiran ya, Pak, untuk menggagas ide seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak, Ibu, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Malam ini ketemu dengan saya di channel Mukhtalifun Alwan, yang mana saya diundang oleh pihak channel ini dalam rangka apa sih motivasi, apa sih generator atau yang mendasari lah. Yang mendasari, maka kami akhirnya membangun sebuah aula yang kami beri nama aula ini itu Aula Pemberantasan Buta Aksara Al-Quran. 1,5 tahun yang lewat itu kami ada kumpul-kumpul dengan kawan-kawan, cerita-cerita yang pada akhirnya cerita tersebut sampai kepada gimana kalau kita membuat satu sarana, yang sarana itu nanti kita pakai untuk tempat pengajian. Nah, jadi akhirnya dari pembicaraan itu muncul ide yang akhirnya kita kumpulkan teman-teman, kita kumpulkan masyarakat, dan ada juga beberapa ustadz. Ustadz juga ada ya, Pak? Iya, jadi ternyata mereka sepakat, ya setuju bahwasanya kami mempunyai ide untuk membangun sarana yang dipakai untuk tempat ngaji. Awalnya seperti itu. Awalnya seperti itu. Iya. Jadi targetnya ini sebenarnya untuk tempat ngaji lah ya, Pak. Iya. Ngaji Quran ya. Iya. Gitu ya. Tapi yang Hakim lihat sejauh ini itu fokusnya kan kalau dari judul ya, Pak ya, pemberantasan buta aksara Al-Quran. Ini kan apa ya? Kalau yang Hakim baca di awal itu targetnya ini sebenarnya kan memberantas buta aksara Al-Quran. Iya. Apa kira-kira seurgen itu program ini? Artinya memang apakah ini berdasarkan dari kondisi yang Bapak lihat mungkin atau apa gitu kira-kira, Pak? Gini, sebenarnya sih kalau hari ini ditanya, kalau sekarang ditanya masalah itu, saya pikir banyak ya di tempat-tempat, di kampung-kampung atau di komplek-komplek yang orang itu ngajari ngaji itu ya anak-anak ya terutama itu di rumah, di musola, di masjid kan gitu. Nah itu hal yang biasa lah itu kan gitu. Nah kami buat gagasan ini lebih dari itu. Lebih dari itu gitu ya. Saya pikir apa yang kami buat ini sepertinya sama ya, seperti apa yang pernah kita lihat di channel Mukhtalifun Alwan ini, bahwasanya ada seorang dai
ya kan, yang mengangkat, yang memberikan tausiah, yang beranjak dari kondisi Benar, umat hari ini, ya, khususnya di Indonesia, itu sekitar 65%. 65% Oh. itu buta aksara Quran. Wah. Jadi kami pikir kami sudah sejalan ini ya, Iya, benar, dengan benar. kondisi seperti itu gitu dia. Jadi ini solusi dari permasalahan itu tadi ya Pak ya? Sepertinya seperti itu gitu dia. Karena memang Hakim yakin ya, banyak orang yang butuh nih Pak. Iya. Gitu, terutama gini kalau kita bicara realnya ya, banyak orang dewasa hari ini yang sebenarnya ya itu tadi kurang lancar lah mungkin dalam membaca, tapi untuk belajar lagi malu Pak. Iya. Iya kayak gitu ya. Benar. Nah, di sini untuk yang mau belajar, apakah dibatasi usianya Pak? Untuk yang mau belajar di sini, kalau biasanya ya, yang seperti kita sampaikan tadi, ada ustadz ngaji Ya, di benar. rumah, di musola, di Ya. masjid. Itu kan lebih dominan kepada anak-anak ya. Iya benar. Nah kalau di sini bebas. Bebas Pak? Bebas. Di sini ada anak-anak, ada orang tua, ada remaja, baik itu perempuan, laki-laki, semua bebas di sini. Semua usia. Selama dia masih mau diajari ngaji, maka bisa masuk kemari. Oh gitu, karena kan gini Pak, mungkin karena dia sendiri yang ingin belajar tapi usianya sudah dewasa, mungkin ada rasa malu gitu ya. Tapi kalau dia rame-rame punya satu keinginan yang sama, yaitu mau bisa baca Quran, kayaknya jadi semangat justru Pak ya. Awalnya seperti itu. Oh, awalnya iya, seperti iya, itu. iya. Kita ngajak misalnya orang-orang tua ya kan. Awalnya dia ya malu, canggung gitu kan. Tapi ternyata kami informasikan bahwasanya ada temennya yang lain. Ya akhirnya dia ikut, dia ikut. Akhirnya dia ngajak teman-temannya yang lain. Jadinya semangat dia. Jadi satu kelompok ya, iya, belajarnya bareng gitu. Benar. Oh iya iya. Oke. Kalau gitu kalau tadi kan kelompok usia ya Pak ya. Iya. Kelompok usia berarti segala kelompok usia boleh belajar di sini gitu ya Pak ya. Terus kalau untuk sarana bangunannya sendiri Pak, tadi kan kita fokusnya sedang pembangunan ini. Kira-kira progresnya sampai mana Pak pembangunan aulanya ini? Wacana awal ini lantai 2 ya. Memang alhamdulillah sekarang ini sudah terbangun lantai 2. Udah berdiri. Udah berdiri lantai 2. Hanya saja belum selesai. Belum selesai. Walaupun memang durasi waktunya sudah 1,5 tahun. Iya, hanya saja karena keterbatasan lah ya, keterbatasan biaya. Jadi ya pelan-pelan lah. Pelan-pelan. 1,5 tahun sudah berdiri 2 lantai Pak? Ya alhamdulillah seperti ini. Luar biasa ini Pak. Iya kan? Kalau lihat dari waktunya 1,5 tahun sudah bisa berdiri 2 lantai. Nah kalau gitu bicara pendanaannya dari mana aja sumbernya Pak? 1,5 tahun udah bisa bangun 2 lantai Pak? Untuk sumber dananya itu dari teman-teman yang ikut ngaji di sini. Yang belajar di sini? Yang belajar di sini kami ajak untuk berinfak. Oh gitu. Nah, selain itu kami juga ngajukan proposal ke perusahaan, ngajukan proposal ke instansi-instansi, nah gitu. Berarti ada sumbangsih dari orang-orang yang belajar di sini Pak? Ada. Bahkan masyarakat di sekitar sini pun yang memberikan kontribusi juga lah. Oh turut membantu? Ikut membantu juga. Karena ini positif ya Pak ya? Dan berimbas pada masyarakat di sekitar ya kan Pak? Iya benar. Wah kalau gitu memang yang tadi semangat belajar ketika lihat bangunannya belum selesai kan muncul rasa supaya cepat selesai gimana, maka mereka sukarela bantu gitu Pak? Gitu dia. Oh gitu. Tanpa ada paksaan berarti ya Pak? Enggak lah, enggak. Oh kalau gitu bicara belajarnya tadi Pak, balik lagi ke situ, kira-kira biayanya berapa ya Pak ya untuk belajar di sini? Ya alhamdulillah sampai hari ini siapapun yang belajar di sini itu tidak dipungut biaya. Gratis Pak? Gratis. Segala macam usia itu gratis? Segala macam usia, selama dia masih mau belajar, maka belajar di sini tidak akan dipungut biaya. Gratis ya Pak? Gratis. Alhamdulillah. Gitu. Sarana yang membantu kita untuk belajar Al-Quran dan gratis ini langka ini Pak. Ya, seperti itulah kondisi. Langka ini Pak, jarang dijumpai Pak. Wah ini harus diviralkan nih program seperti ini harusnya Pak. Karena bagus untuk umat Pak, ya kan? Oke. Apa tadi? Tadi bicara tentang biaya sudah ya Pak ya. Bicara tentang kelompok usia. Nah, misalnya nih Pak, ada seorang kawan gitu kan. Dia mau lain pula ini, belajarnya mau sendiri misalnya. Dan dia sibuk, dia hanya punya waktu sekian. Bisa nggak kita konfirmasi untuk yang ngajar itu apa ya bahasanya menyesuaikan jadwalnya, bisa nggak kira-kira Pak? Kalau misalnya dia harus sendiri karena kesibukan dia,
Ya saya pikir ya bisa-bisa aja. Bisa-bisa Hanya aja saja ya? kan keterbatasan waktu juga lah kan. Oh Karena iya itu benar. tadi Iya, iya. dari berbagai kelompok umur Ah, kan gitu kan. Nah ini aja udah waktunya kan cukup padat untuk oh dibagi gitu. benar-benar. Apalagi bangunannya belum selesai ya Belum Pak ya? selesai bangunannya Oh kalau gitu. boleh tahu udah berapa orang yang belajar nih Pak dari segala kelompok usia nih Pak yang di sini hari ini? Kalau jumlah orangnya saya nggak tahu pasti, Ya, tapi kalau kisaran hampir 200 mungkin ada. Dari 200. segala umur tadi ya, Iya dari semua ya. segala kelompok usia itu Hampir 200, 200 orang mungkin 200 ada gitu. orang. Iya. Wah, di kondisi bangunan yang belum selesai 200 orang itu tertampung Pak? Ya alhamdulillah tertampung, tapi dibagi-bagi waktunya. Oh iya Iya, jadi waktunya benar. dibagi-bagi, ada yang dia ngaji sore, ya Heeh, kan, ada yang iya. ngaji malam. Nah, nanti kan nggak tiap malam juga Iya iya ngajinya, ada yang benar. 1 minggu 2 kali, ada yang 1 minggu Oh, 3 kali, ada yang iya satu benar. kali, gitu-gitulah. Iya iya iya. Hmm, Berarti kondisi yang ada dimanfaatkan secara maksimal ya Pak ya? benar ya. Tapi kalau nanti sudah selesai 2 lantai ini mungkin bisa menampung lebih banyak lagi dan kayaknya nggak terlalu padat jadinya ya Nah, Pak ya insya Allah untuk seperti dokternya. itu. Iya, Alhamdulillah. Nah menarik nih Pak berbicara tentang ini kan programnya jangka panjang ya Pak ya? benar. Nah ini kan di awal itu program pemberantasan buta aksara Quran, Iya, iya kan? Nah kalau untuk yang orang tua mungkin target situ udah alhamdulillah ya Pak iya, ya. Nah tapi kan ini ada anak-anak kecil gitu ya Pak ya? iya. Apakah kira-kira nanti program ini ada program lebih jauhnya nggak Pak untuk anak-anak ini tadi yang baru belajar tadi? Eh, setelah berjalannya ya, Mhm setelah mhm. berjalannya pengajian yang ada di sini, yang akhirnya teman-teman juga sudah tambah maju Iya, berpikirnya benar. ya kan. Kita pikir nggak cukup sampai batas ini aja, Mhm mhm. akhirnya ada yang memberikan saran Mhm bagaimana kalau nanti kita buat mhm. semacam tahfiz Quran kan Oh, gitu. tahfiz Iya, Quran. Iya, arahnya memang benar benar, akan ke sana sepertinya gitu dia. arahnya ke sana ya, Pak, Akan ya? akan ke sana arahnya sepertinya gitu dia. Tapi diawali dengan pemberantasan buta aksara Quran dulu ya, Iya, Pak? Jadi, apa namanya, memperbaiki bacaan gitu ya, Pak, benar, ya? iya, Tahsinnya dulu iya. ya, baru nanti target jauhnya itu apa tadi, Pak? Tahfiz ya? Tahfiz ya. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Nah, kira-kira, apalagi nih, Pak, yang apa ya, yang dibutuhkan lah dari program ini, Pak, kira-kira? Ya, untuk sementara ini karena saya yang mengkoordinir Mhm, ya teman-teman, masyarakat yang ada di iya sekitar sini, yang ada juga tadi di dalamnya ustadz beberapa iya, orang. mhm. Ya, saya pikir untuk sementara ini biayalah, Biaya ya ya, kan, Pak, ya? biaya untuk menyelesaikan, merampungkan bangunan yang ada ini gitu. Supaya Wah. apa? Itu tadi supaya eh, teman-teman yang ngaji di sini tuh nggak sibuk ya Oh bagi iya waktu gitu, bener, nggak tumpang tindih lah nggak ya Pak tumpang ya, tindih gitu dia. ada waktu jedanya lah Iya, barangkali ya. Nah, kalau untuk yang belajar Pak, ini kan belajarnya pakai Al-Qur'an ini ya Pak ya. benar. Kira-kira 200 orang itu punya Al-Qur'an semua nggak kira-kira Pak? Ya punya lah, Punya ya? punya. Nah, Walaupun heeh. pernah juga kita mendapatkan bantuan Oh pernah semacam dapat bantuan juga? pernah, ya, Alhamdulillah. gitu dia. Quran ya Pak ya? Nah, Quran. ke depan ini kan bakal yakin ini bakal lebih banyak lagi yang mau belajar. Iya. Nah, untuk mereka lah yang mungkin hari ini punya keterbatasan ekonomi, mungkin Mm-mm. alasannya karena nggak punya Quran gitu-gitu. Kira-kira buka donasi nggak atau mengharapkan nggak untuk apa bantuan sarana Qurannya di sini, Pak kira-kira? Ya untuk kaum muslimin yang Nah, di luar ya, iya, ya sekiranya ada kelapangan rezeki, iya. mau membantu berinfak, apakah itu bentuknya Quran, Hmm, saya pikir kami ya boleh Pak ya? cukup senang lah menerimanya Alhamdulillah. gitu dia. Jadi nggak cuman bantuan apa ya materi berupa uang atau Iya, bahan ya, bangunan, tapi juga material ya, Al-Quran ya Pak ya? iya, Butuh ya, karena kan butuh. kalau 200 berarti harus butuh 200 Quran ini Pak. Iya, Kalau 2 lantai berarti 400 Quran ini kan. Wah ini dan juga jadi amal jariah buat yang nonton ya Pak ya. ya seperti itulah. Wah gitu. Nah satu lagi Pak. Mm-mm. Gimana sih cara Bapak sebagai penggagas dan sekarang koordinator dari program ini untuk Iya. memotivasi, untuk menyemangati orang-orang yang belajar hari ini dan apa ya buat mereka tuh punya inisiatif untuk bergotong royong cari bantuan lah supaya ini cepat rampung. Kira-kira gimana tipsnya Pak? Eh, di awal itu ya kita ya memang cukup kesulitan ya Mhm, dalam rangka mencari dana mhm, gitu. mhm, Tapi akhirnya karena kita ajak teman-teman, kita ajak masyarakat, mhm. ya kita ajak ustadz, ya Ya, kan gitu. Akhirnya kita bicarakan bagaimana teknisnya dalam rangka penggalangan dana. mhm. Ya alhamdulillah hari ini bisa seperti ini gitu.
Nah, tipsnya itu ya itulah tetap kita motivasi, ya kan? Artinya apa? Hari ini kita kan bukan cuman ngaji aja, kan gitu kan? Tapi lebih dari itu kita beribadah ke Allah ini kan dengan jalan yang lain kan bisa. Satu di antaranya itulah kan berinfak gitu dia. Berinfak ya, Pak. Berinfak gitu. Motivasinya seperti itu gitu. Ya kadang-kadang kita angkat juga lah ayat kan gitu kan Ini. untuk memotivasi mereka Iya, gitu betul. kan. Jadi di channel Mukhalifun Alwan ini kan Pak, kita bicara tentang Quran. Karena Pak tadi Oh. menyinggung tentang ayat, ya kan? Nah, kayaknya nggak lengkap kalau ayatnya nggak diangkat, Pak. Oh gitu. Gitu ya kan? Bisa, bisa. Ayat berapa itu, Pak? Kalau cerita ayat tentang infak ya, itu kalau saya nggak salah di Al-Quran itu sekitar 60-an itu. Kalau nggak salah 62 muncul lapas infak di Al-Quran. Angkat tentang infak. Satu di antaranya bisa saya angkat itu di surat Al-Munafikun, Al-Munafikun. ayat 10 ya. Ayat 10 ya. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma rajaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Kalau saya pribadi, merasakan ayat ini sepertinya satu di antara bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Di ayat ini ya, saya merasakannya seperti itu. Buktinya apa? Kata Allah, berinfaklah dari apa yang direzekikan kepada kalian, ya kan? Sebelum setiap kalian itu sampai kepada maut, sampai kepada kematian. Artinya apa? Artinya sebelum manusia ini berada di kondisi yang di situ nggak ada lagi syafaat, di situ nggak ada lagi pembelaan, di situ nggak ada lagi jual beli. Nah, kalau jual beli kita artikan kebiasaan namanya jual beli ini kan tawar menawar kan. Iya benar. Nah di situ nggak ada lagi kondisi yang nggak ada lagi tawar menawar, tidak ada lagi pembelaan, tidak ada lagi syafaat. Allah sudah ingatkan dari awal ini. Nah gitu dia. Berinfaklah dari apa yang direzekikan kepada kalian, kata Allah. Sebelum datang kepada kalian, setiap kalian ini kematian, maut. Nah ini kan kalau saya merasakan tadi kan, ini kan satu bentuk Ar-Rahman Rahimnya Allah ini kan. Udah diingeti di awal manusia itu gitu. Iya, tinggal kitanya sebenarnya mau atau enggak gitu. Iya. Gitu dia. Jangan sampai kan gitu. Nanti kita sampai pada satu kondisi di ayat di lapas selanjutnya ya. Ya kan? Baru ngomong ke Allah, baru berseru ke Allah. Ya Rob, katakan, Robbi laula akhortani ila azalin qorib, katanya. Ya Rob, ya kan? Apa nggak bisa diakhiri kematian ini, maut ini barang sebentar aja? Di pending gitu, Pak. Istilahnya di pending dulu. Kematianku ini di pending dulu, sebentar aja. Padahal kan dia udah sampai pada kondisi kematian. Iya, benar. Udah mati baru ngomong ke Allah, baru menyeru ke Allah, ya kan? Minta di pending kematiannya. Padahal di awal Allah sudah informasikan. Benar. Gitu dia. Berinfak dari apa yang direzekikan pada kalian. Udah mati baru ngomong. Gitu dia. Tapi ini artinya ini bentuk penyesalan ya sebenarnya, Pak ya. Karena waktunya sudah datang. Iya. Dan dia nggak ngikut apa yang Allah seru. Allah seru tadi kan. Tuh, dia nggak berinfak. Bisa dia nanti dihidupkan kembali, cuma nanti. Ya di pada masyarakat nanti udah terlambat di alam kebangkitan kan gitu. Betul, udah selesai, udah nggak bisa lagi. Iya benar. Ya kan? Udahlah dia ngomong ke Allah, dia sok janji pula itu kan. Sok janji dia. Pak as-sodaqo wa akum minas solihin. Saya akan bersedekah, ya kan, dan termasuk pada orang-orang yang soleh katanya. Itu. Permintaannya ke Allah seperti itu. Iya. Ketika dia dihidupkan kembali, maka dia akan bersedekah dan akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ya nggak bisa lagi. Udah telat. Habis waktunya. Gitu. Padahal Allah ingatkan. Allah ingatkan dari awal. Mau lebih teliti dan cermat lah dengan himbauan Allah tadi ya. Seruan Allah di awal tadi, harusnya kalimat kedua dan ketiga ini nggak perlu ya Pak. Nggak perlu lagi. Nah, tapi kedua ketiga ini melambangkan bentuk penyesalan gitu ya Pak ya. Seperti itu manusia itu ya kan. Gitu betul. Kalau udah kejadian baru. Itu sifat manusia. Iya benar-benar. Jadi teman-teman tadi ya kan semua termasuk kaum muslimin lah yang di luar sana itu ya beberapa kali kami motivasi lah dengan ayat seperti itu. Ya alhamdulillah akhirnya mereka merespon ya kan. Benar. Ya
bentuk infak lah ya, bentuk infak Iya. apakah itu bentuknya uang, apakah bentuknya material. Material bangunan. Iya, Oh. bahkan sampai gotong royong pun iya. Oh, Nah, melibatkan gitu. masyarakat sekitar. Iya. Wah. Jadi kerjasama masyarakat dan kita semua ini. Itu memangkas apa ya, kos untuk tukang ya Pak ya? Nah, seperti itu Iya gitu, gitu. menghemat lah. Menghemat, oh iya benar-benar. Jadi bantuannya moral juga ya, Benar. material, tenaga, waktu. Oh begitu. Maka alhamdulillah ya nggak heran 1,5 tahun ini berdiri 2 lantai. Ya, alhamdulillah. Walaupun ya memang sebenarnya belum selesai, belum Iya rampung. benar, masih tetap perlu finishing ya Pak. Iya. Sampai betul-betul bisa dipakai secara maksimal ini. Iya, karena hari ini kan baru lantai 2 ini yang bisa digunakan. Lantai yang 1 belum ya, Pak, digunakan. Belum. Dan lantai 2 ini juga belum rampung semuanya selesai kan, ya? belum selesai semuanya. Oke. Kalau gitu Pak gini, satu waktu nanti boleh nggak kita liput kondisi bangunannya Pak? Bisa. Bisa ya? Iya. Di video berikutnya jadi mungkin, biar kita perlihatkan ya kan iya. gimana sih kondisi bangunannya ini. Iya, barangkali kan Ikhwan wal Akhwat ada yang jauh Pak. Benar. Lokasinya dari iya. sini ya. Jadi pengen tahu kondisinya gitu. Nah, setelah tahu mungkin nanti tergerak lah untuk ikut membantu. Nah, insya Allah ya, Pak, seperti ya? itu. Boleh Pak ya? Bisa. Boleh, oke. Itu tadi penjabaran sebuah program yang luar biasa saya rasa. Program pemberantasan buta aksara Al-Quran. Langsung kita ngobrol dari penggagasnya dan hari ini ditunjuk sebagai koordinator penanggung jawab dari program ini. Seperti biasa di akhir video mungkin ada yang akan disampaikan oleh koordinator tentang program ini. Gitu. Itu kepada Pak R. Sirait kami persilahkan. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa kami sekarang ini sedang mendirikan sebuah sarana untuk tempat ngaji, yang mana sarana ini kami beri nama Aula Pemberantasan Buta Aksara Al-Quran. Hanya saja hari ini kondisi sarana itu belum rampung seluruhnya. Ya kan? Kami mengajak kepada Bapak dan Ibu kaum muslimin, di sisa waktu hidup kita hari ini, siapa tahu ada kelapangan rezeki, kami membuka peluang kepada Bapak dan Ibu kaum muslimin untuk berinfak dalam rangka untuk menyelesaikan bangunan ini agar bisa lebih maksimal dipergunakan oleh teman-teman kita kaum muslimin untuk mengaji Al-Quran. Ini itu aja. Ya, itu tadi pesan dari Pak R. Sirait terkait tentang peluang bagi kita semua Ikhwan wal Akhwat yang punya kelapangan rezeki, yang ingin membantu agar segera rampungnya bangunan Aula Pemberantasan Buta Aksara Al-Quran ini, hingga nantinya bisa secara maksimal dipergunakan oleh masyarakat sekitar dan kaum muslimin yang hari ini ingin belajar membaca Al-Quran dan yang punya keinginan untuk belajar lebih dalam lagi mengetahui tentang Al-Quran. Untuk itu, siapa saja yang ingin berinfak dan bersedekah, di deskripsi kami isi nomor rekeningnya, itu langsung saja boleh ditransfer ke situ, atau siapa saja yang ingin melihat kondisi bangunannya, kami persilahkan hubungi tim kami agar kami arahkan untuk langsung ke lokasi. Itu saja video kali ini. Binasri minallah wa fatum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.